Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu, alhamdulillah rabbil alamin. Rebo apa kliwon ya? Apa? Pon. Mandut wes. Terus saged kempal di hari libur ya. Mungkin nonton sing luar kota karena tanggal merah. Nek dhewe kan luar kota, wong slondol ke luar kota. Wong desa. Jadi wong desa ki nek syukuran kudangan. Kok kuning kan. Nek wong iki tah kota ke beda ya syukurane apa? Babi kui. Apa nih? Ramun aku. Lah ya babi kui. Wong desa ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berobat. Di surat 26 Quran surat 26 ayat 80. Surat Asy-Syu'ara. Wa idza maritu wa huwa yasfin. Wa lan idza keterangan waktu, berarti sewaktu-waktu. Maritu aku sakit, fahuwa maka dia Allah yasfin yang menyembuhkannya. Nah, jadi berobat tuh keyakinannya harus dibulatkan. Bahwa yang menyembuhkan buatan obat, buatan dokter, bukan tabib, buatan obat, tapi Allah. Ampun berkeyakinan aku mari mergo berobat rono. Oh, nek ora rono ora mari aku. Aku mari nganggo pil iki. Keyakinan ya. Keyakinan. Itu harus menuju kepada Allah. Wa idza maritu, apabila aku sakit, fahuwa yasfin, pasti Allah yang menyembuhkannya. Nah, ini harus bulat. Karena kita ini suka ngomong ini lunga nangone dukun musyrik. Gitu. Itu akan sama tatkala kita lunga dokter, tapi berkeyakinan dokter itu bisa menyembuhkan. Sama. Bahwa itu juga syirik. Karena yang menyembuhkan hanya
Allah. Allah niku dalam mengadakan sesuatu biasa membuat penyebab supaya bisa dipelajari menungso. Tapi bukan penyebab itu, tetap adanya sesuatu. Jadi kalau kita minum untalgin, terus mari, kan bisa aja minum yang lain juga mari. Ngoten niku. Ini harus punya keyakinan seperti itu. Karena itu tauhid ya kepada Allah. Termasuk yang memberi rezeki Allah gitu. Nggak boleh ngomong karena saya bekerja nang kono dadi laura. Allah. Nah, anjur ke apa anjur? Berobat kanggo apa? Kalau Allah menyembuhkannya. Tadi surat apa? Ayat 80 tadi ya. Ayat 79-nya kan stop. Walladzina yut'imuni, dialah Allah dan dialah zat yang memberi makan wa yaskin dan minum. Sama itu. Lah kang opo kerja? Wong ana Allah. Kok ora main kerja lah kan Allah sing maringi maam kali ngombe. Nah, jadi ini ayat 79 ayat 80. Ayat 79 wallazi dan zat huwa Allah yut'imuni yang ngasih makan saya. Wa yasqin dan ngasih minum saya. Berarti rasa kerja. Nek Allah ngersake maringi maam ya iso mangan, nek ora ya ora. Apa fungsine kerja? Seperti 80-nya wa idza maritu fahuwa yasfin, yang menyembuhkan penyakit Allah. Njur kanggo apa berobat? Nah. Jadi harus keyakinannya diatur. Yang menyembuhkan sama Allah. Nah, tapi Allah memerintahkan. Nah, dari Usamah bin Syuraik berkata, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, seolah di atas kepala mereka ada burung. Aku mengucapkan salam dan duduk. Dan orang-orang Baduy datang dari arah sana, dari arah sini, banyak kumpul. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Loh kok tanglet gitu? Kan tadi Allah yang menyembuhkannya. Jadi malah izin berobat. Karena sudah ada firman Allah yang menentukan wa idza maritu fahuwa yasfin. Nalikone aku sakit, dialah Allah yang maka izin. Boleh nggak saya berobat kalau gitu? Rasulullah jawab, tadawau fa inna walam yadha da'an ila wada'alahu dawa'an ghairu da'in wahidil haram. Berobatlah jika kalian sakit. Karena sungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali menciptakan obatnya. Kecuali satu yang ada obatnya, apa? Mati. Nah, perintah Rasulullah. Tadi sing menyembuhkan penyakit Allah. Ini Allah merintahkan berobat. Tenang wae. Semua penyakit ada obatnya. Panu, kurap, padas, kutis, kudigen, ana obatnya kabeh. Hadis lain dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yunzil da'an ila anzalau syifaan fatadawau.
Inna wasunya Allah lam yunzil tidak menurunkan daan suatu penyakit ila kecuali angzalalahu menurunkan juga obat penyembuhnya. Fadawau maka berobatlah jika kalian sakit. Hadis lain likuli dain dawaun faida usiba dawaun da'u bari abidnillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat dipertemukan dengan penyakit, niscaya penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Jadi di sini berobat perintah. Setiap penyakit ada obatnya kecuali dua. Sing ora obate. Siti mati, nomor loro umur tua. Arep diobate. Nah, tetap tua nggih. Tua. Umur tuh ndak bisa diobati. Ya tetap nambah. Nah, kalau udah mati, ya tidak bisa diobati. Bukan hanya mati orangnya total ya. Ya tatkala ini tangan kita sudah mati. Kan ada tangannya atau mati separuh ya. Memang mati-mati total ya tidak bisa diobati. Nah, karena sudah mati. Jadi tidak harus orangnya total mati. Nah, sarafnya mati gitu. Makanya ada nek dunia medis struktura iso diobati. Ya mungkin karena ada saraf yang mati. Karena kan mati nggak bisa diobati. Terus tua juga nggak bisa diobati. Tapi ana wong tua ketok menom, nah tetap aja umurnya tua. Tapi berperilaku cah cilik, berarti pikun ya. Wong tua berperilaku cah cilik. Nah, tapi ada aja yang sudah umur 80 kaya umur swidak, kaya umur 50 karena sehat badannya. Pikirannya positif, pikirannya jernih, awake sehat. Nah, sehingga dia sendiri menjadi kaya canom. Ya memang fisiknya bagus itu. Rambutnya ya ora putih. Mana semir ora putih. Ayat itu ayat jadi ayah saya itu meninggal umur 120 tahun. Itu rambutnya ireng terus. Oh, semir, mau semir rambut, semir sepatu rambut udah nggak, anggo sepatu ratau ablas. Jadi ini beda-beda. Jadi umur 100 itu masih bisa ngangkat karung, masih bisa sepeda. Tapi kan umurnya tetap kan. Nah, jadi tuanya itu nggak bisa diobati. Tuanya ya. Jadi dua penyakit sama tua umur ya umur, ora bisa diobati. Nah, jadi hadis-hadis ini menentukan bahwa berobat itu perintah. Padahal keyakinannya yang mari ke penyakit Allah. Berarti kayak tadi yang memberi makan Allah, yang beri minum Allah. Kok kerja? Maka kerja ke wilayah gulu munggah. Wilayah hati keyakinan harus Allah. Tatkala wilayah berobat wilayah gulu munggah pakai akal. Kenapa pakai medis? Karena menurut akal obatnya itu menurut akal. Maka pakai medis. Tapi akalnya punya ilmu pakai obat tertentu, untalgin misalkan ya. Itu obatnya. Secara ilmu akal. Tapi si akal menungso ini kan cepet, ilmunya sithik.
tidak boleh mengatakan bahwa penyebab penyembuhan itu memang dari Allah, adalah hanya untal kinto. Nah, sakit nemen. Berarti harga tehnya lebih murah tenimbang kan nang ngumpet nang buri kan. Nah, jadi tatkala ilmu itu, oh ilmunya pakai obat apa? Insya Allah mari. Itu gulu munggah. Lah si otak manusia yang punya ilmu tidak boleh mengatakan hanya dengan obat ini. Karena yang memarikan kan bukan obat. Tapi kan Allah penyebabnya obat. Salah satu yang diketahui oleh kita penyebab kesembuhan adalah untal gin tadi. Itu kalau sakit dalam, kalau sakit kepala munggah ada lagi palugin. Nah, jadi kalau bangsa perut-perut itu untalkin, kalau mumet palugin. Garis mati garis. Nah itu. Jadi tidak boleh mengatakan hanya ini. Sehingga tatkala ilmu medis mengatakan secara medis tidak ada obatnya, maka tidak boleh mengatakan oh rasa diobati. Lah keliru. Karena ilmu Allah tidak hanya medis, ada yang di luar itu pun ilmu Allah. Biasanya tatkala ada seorang yang kanker rahim, ganas, misalkan dindi, operasi diangkat rahimnya, terus diomongke, Mbak, kankermu misalkan dindi, tapi rahimnya tak angkat, tapi ini stadium 4B. Nah, terus saya ke sana, tak bilangin, dokternya, oke, ya penyakit dalam, kandungan, bedawa, terus ditelet dua karuan. Secanggih apapun dokter itu bodoh dibanding Gusti, bukan dibanding saya, dibanding Gusti Allah pinter. Biarlah medis mengatakan ini rasa diobati, tapi kan ilmu dia, ilmu Allah, mintanya sama Allah, karena ilmu Allah luas banget. Jadi jangan mengatakan medis ora iso diobati terus ora ana obat ya keliru. Karena hadisnya tadi mengatakan tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Kalau sudah nggak ada obatnya berarti kan leren, ora ada obat lagi lah, itu yang tidak boleh. Kan seringkali kita terpengaruh ada ngomong seperti itu, wah ini rasa diobati. Nah, akhirnya tinggal ngenteni kliwon paing. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Harus tidak bisa pakai medis, dokternya angkat tangan, golek liyane. Lah, karena akal gulumu nggak pakai akal, maka tidak boleh masuk ke dunia musyrik. Karena musyrik bukan akal. Musyrik itu hati, keyakinan. Sehingga datanglah ke dukun. Dukunnya mintanya kepada jin. Si jin yang diminta itu minta ke jin gurunya. Minta jin itu sampai pada iblis. Iblis mengatakan, aku tidak ngerti apa-apa dan tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Allah. Si iblis ngakoni. Jadi itu berarti bukan gulu munggah, itu berarti memasukkan unsur keyakinan. Makanya kalau tanya kayak banyak kan tradisi kita ini kan tradisi boleh, brokohan kan tradisi boleh, ora ono sing larang.
Terus apa lagi? Midodareni adus nganggo sumur pitu. Terus bungane pitu, pitung warna. Terus meneh. Terus mitoni digebyur nganggo kumkunan welut pitu, wis dikum pitung wengi. Ken lahire merucut kaya welut lah, gampang. Lah, kalau sudah masuk keyakinan, misalkan nek ora midodareni engko rumah tangganya, lah itu sudah masuk syirik. Bukan lagi budaya kalau gitu. Nah, misalkan nek ora brokohan, bayine engko kena sengkolo apa sih? Sungkolo. Sengkolo. Ah, itu nanti ayanen. Ayanan. Lah itu keyakinan itu tidak boleh ada karena kalau tradisi tidak boleh melibatkan hati, keyakinan, iman. Misalkan mantu nganggone keris. Nah, kok keris? Lah gen ora udan. Gen ora udan, gen tamune akeh, maka jadi syirik. Pone kok keris nganggo linggis ora pantes. Nah. Kan jadi orang syirik beda. Wah, berarti pengen pantes. Kali-kali yang mikul linggis ngono. Oh, jangan kan orang linggis to kudune tombak. Kan ada tombak juga. Kan ada sedulur keris ya. Pedang, tombak, keris. Itu sedulur, 3 sedulur ini. Ya kadang ngau pedang, kadang ngau tombak kan itu. Tapi kan orang umum. Nah, umum itu tradisi namanya. Nah, jadi ini kita harus yakin tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Nek urung mati berarti ono obatnya. Pak ini setur kalau obatnya wis gen, aku golek obatnya. Apa? Nggak tahu saya obatnya. Walaupun misalkan hanya minum air putih. Wacake bismillah, wacake al-fatihah, wacake kulhu diminum. Itu juga yang nggak ada yang lain obat. Terus minumnya jahe rempah. Nah gitu. Pamannya loh ya. Ya dilakoni aja. Kan kita nggak tahu. Nah, tapi nek medis bisa pakai, karena akalnya di medis tidak apa-apa, silakan aja. Pakai BPJS kan itu. Orang bayar, rasa ngomong, alah BPJS obat tele orang mari. Lah, seolah-olah obat yang marake mari. Lah wingi beli obat batuk jenenge madu. Ternyata madu itu setelah dibeli tidak boleh dibawa ke rumah syaratnya. Kalau ke rumah bawa madu jadi masalah. Saya madunya itu madu gurah ya, madu gurah. Salah satu obat batuk. Ada madu gurah fitness sudah mau hilang dulu. Urung bar dilepas. Terus dulan meneh, waktu meneh. Terus sudah mau hilang itu arang-arang. Minggu-minggu itu wis arang-arang. Habis kudune tuku meneh. Ya wis. Watune. Lah ini memahami perluan berobat. Terus ditanya oleh bakulnya itu, Pak niki kata sing cocok, kata sing mari. Lah mboten. Mari urusan Gusti Allah. Pokoke kula tumbas itu. Nah, dia harus keyakinan dirubah. Tatkala keyakinan dirubah, nanti bisa berguna tatkala ora ana obate.
Oh di sini ora putus asa. Wong mana Gusti Allah sing marike. Aku butuh mari yo. Obat itu hanya sarana. Nah, sarana itu tidak harus berobat, ada cara yang lain. Butuh mari, mau apa saja mari. Mangan sambel mari rapopo. Memang kudu nganggo sambel ya obatnya sambel. Olah laban. Mangan jengkol. Pamane lho ya. Tidak boleh frustasi, berobat terus. Kenapa? Berobat itu perintah. Sehingga tatkala berobat apa tujuannya? Ngibadah. Makanya karena ngibadah, habis minum obat berdoa, minta kesembuhan. Tatkala kita habis amal soleh, berdoalah. Amal soleh apapun. Karena itu dekat dengan Allah, berarti Allah kabulkan. Jangan lewatkan berdoa setelah melakukan amal soleh. Apapun, termasuk setelah minum untalgin. Nah. Rasa bahasa Arab angel ya ora, ya kula nyuwun mari. Paringi kesehatan, paringi kewarasan kan. Nah, jadi obatnya itu apa? Ibadah. Maka berdoa wong beribadah. Jadi habis ibadah apapun berdoalah. Karena habis amal soleh itu kita dekat dengan Allah. Sehingga tatkala dengan Allah berdoa, insya Allah kabul. Kabul. Itu fungsinya berdoa. Apa berobat. Maka jangan sampai berobat pakai barang haram. Pamannya ada orang yang ngandani, ada orang nih kurang darah jenenge apa penyakitnya? Anemia. Anemia apa nih? Oh aneh itu kan bahasa Jakarta ya, aneh ya. Hah? Akumia. Ante ya. Entenia. Ini anemia. Lah gitu. Jadi terus minum dedeh. Marus ya, apa jenenge? Dedeh ya. Enggak boleh. Karena darah diharamkan. Jangan. Wong yang menyembuhkan itu Allah, kok sampai-sampai saya minum barang haram. Lah nanti mari ora sing marake mari Gusti Allah, sehingga tak boleh saya minum barang haram. Bat gatel, ngombe sate ulo. Teke ya. Nah, teke itu orang haram kok. Ya, tidak haram. Ada hadis kalau nemu cecak dibunuh. Ternyata bukan cecak Jawa, cecak Arab. Itu beda. Nah. Jadi beda. Yang dimaksud cara Rasulullah sama hadis ini berbeda. Nek kiai saya dulu gini, kena mateni cecak asal sekali mati. Insya Allah mboten saged. Sing angel wuntute kuwi ora mati-mati kok. Mata apa untai ugat-ugat terus ya. Padahal wayan itu ugat-ugatnya sinden ya. Ana ugat-ugat sinden. Orang ngerti? Aku ngerti malah ya. Nah itu. Sehingga nalarnya gitu. Ini ada arak. Kalau orang-orang yang Cina itu ya, arak itu menyembuhkan karena hangat. Nggak boleh. Yang menyembuhkan Allah, bukan obat apa-apa. Sehingga tatkala saya minum obat tidak boleh barang haram. Wong saya nyuwun kepada Allah malah melanggar aturan Allah. Ora sido amal soleh lah. Ora sido kabul. Nah ini logikanya berpikir diluruskan. Karena wong loro itu ya saking pengennya mari dituduhke pokoke dilakoni ya. Iku wong loro. Wes
Ora mesti parani ya. Ngombe iki mesti ya. Wong loro nek wis judeg wae. Ana ngomong apapun. Pokoknya ana kuwi lancung apa? Lancung itu mbelek paling anget. Hah? Oh, lencong ya. Wah, itu ya iso diombe, Pak. Iso diombe. Saking pengin marine. Lah, kita ndak boleh, kita harus pakai akal munggah. Oh, itu barang haram. Ya ndak boleh seperti itu. Karena keyakinannya sang penyembuh itu Allah, bukan yang lain. Cacing ndak haram, Pak. Itu jarene menjijikan. Lah maka digawe orang menjijikan. Saya dulu pernah ponaan sakit tipes, panasnya dhuwur banget. Lah itu dijikoke cacing, namanya cacing apa sing gede ki? Kalung. Cacing kalungnya apa? Ora sing gede. Ora ana pitane ra ono. Wis cacing ana pita angel kaya ngene-ngene. Ana sirahe gundul wae ora ana pitane ya ngene-ngene. Pomone cacing ora ana sirahe kok ngene. Cacing yang di bawah pring itu kan gede-gede. Lah itu dibersihkan toh, tak kumbah, tak ulek. Terus dikasih wedang kayak jahe, kayak susu. Ora susu supaya madu. Jahe, madu sehingga anget. Manisnya apa amisnya hilang. Mboten langsung tulek. Ah, manisnya hilang. Terus saya umbe apa kayak ya kan seger, gen seger padahal ora ana manis Bapak bla, ora asing amisnya ora ono ilang. Karena dengan jahe kan. Ono jahe. Lah makanya kan jahe itu salah satu menghilangkan masak jahe itu. Nah, saya menghilangkan amis kan jahe. Itu diimbung lok-lok. Ya Allah sing mari ke orang nganti setengah jam mari terus sisuke mlayu ra apa-apa ora ngondi. Tapi jangan heran kalau iki mari sing iki ora padahal ngombene padha penyakite padha. Lu kan Allah ngoten niku. Tatkala Allah yang punya hak penyembuhan, maka tatkala Allah sembuhkan bersyukur. Ya Allah, panjenengan niku estu Rahman Rahim. Kula diparingi waras ya Allah. Tatkala tidak sembuh, ya Allah, engkau ki perkasa memang. Kekuasaanmu tidak bisa dipengaruhi wong liya termasuk kula ya Allah. Berarti kula hebat. Kula niku dhaif menghadapi puasa panjenengan. Lho kan toleh diapi, mari dadi api. Nah, ini masalahnya orang mari, wah asem ora mari kok. Nah, seolah-olah obat sing marake kae mari. Ya mungkin di sini juga banyak yang ke Temanggung orang mari ya. Lu putarnya Pak Adin kok mari. Nah, karena Allah sih mari. Ini enggak. Pamanya saya bisa ngobati. Kabeh sing berobat rene, mari kabeh. Engkau jadi Tuhan. Nah, supaya jadi Tuhan, ono sing mari, ono sing ora. Tatkala ada orang yang tidak mari, orang sembuh, itu nanti sifat Tuhannya kan hilang. Ah, biasa. Jadi kalau berobat itu ono sing mari, ono sing ora itu biasa. Karena bukan dia penyembuhnya, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Oh, bayangkan ono tabib setiap berobat sembuh. Wah itu dia nggak Tuhan nanti asli. Dia nggak Tuhan. Allah tidak berkehendak supaya dia yang tetap sebagai hamba Allah, ono sing mari, ono sing ora. Obatnya sama, penyakit sama, siji mari, siji ora biasa. Biasa. Ini keyakinan. Tatkala ada yang sakit, tak boleh leren berobat, tak boleh karena perintah. Perintah. Di tatkala tidak melaksanakan pemerintah melakukan perintah padahal dia mampu, dosa, menzalimi. Ada orang sakit
Iji mampu berobat, apalagi duwe BPJS. Berobat wae terus nang BPJS wong ora bayar. Tapi kan ngangsur Pak Abdullah. Hah? Lho, dinggo yang ngangsur ora dinggo nggih ngangsur. Milih endi orang ngangsur tapi mancur-mancur. Mancur-mancur ngene. Tapi orang bukan itu maksudnya, itu berobat harus terus sampai kapan? Nek siapa yang bilang wis aku tak berobat terus, aku nek sing apa obatnya sing bosan, apa penyakitnya sing bosan ngene. Ngantuk semangat itu harus ada. Kenapa? Wajib hukumnya berobat. Wajib. Tidak boleh leren. Hanya itu, tidak boleh nganggap ilmu Allah hanya dunia kedokteran. Banyak hal yang lain yang juga bisa menjadi penyebab kesembuhan. Penyebab ya, penentunya Allah. Allah gawe penyebab. Perintahnya gitu. Kok meh watune. Sampai umpamanya blas BPJS tidak punya uang ya orang duwe, ora iso berobat blas. Memang kondisinya gitu. Tidak, ya sudah pakai air putih dianggap berobat ngono. Karena ndak punya yang lain. Artinya tidak boleh leren. Meh berobat ora iso, BPJS tidak punya, wong ora kuat ngangsur. Terus apa? Meh dengan duit cara iso pakai alternatif obat-obat herbal itu lebih larang, Bu. Lebih larang. Nah, singse lebih larang. Singse lebih larang. Tidak punya uang. Tidak boleh leren, apapun jadi obat. Apapun. Atau dikombinasikan tatkala minum obat dari dokter. Kan biasanya ada orang yang ngombe obatnya melayu dhewe, ono sing nganggo banyu melayu, ono sing nganggo gedang. Gedang ente obat izin kene atau digerus, macam-macam kan, macam-macam. Terus minum air putih. Nah, nyuwun ya Allah, jadikan air putih ini sebagai obat dari penyakit saya. Amin. Jadi ana obatnya, ana air putih. Rasa, yang kok bingung nek mari ki air putihnya atau obatnya rasane kok amal Gusti Allah kok. Bisa seperti ini tatkala minum. Ya Allah, jadi obat dari semua penyakit saya. Madu, saya tuh punya madu, rasanya kecut. Ini saya punya madu masih sedikit. Namanya kalau orang Sunda madu tebul. Nah, itu dengan kebun pring. Kecut tapi tidak marike asam urat. Oh ya, asam lambung. Bahkan jadi satu obat. Tapi rasanya kecut emang. Nang toko mungkin ra ono ya. Sing pahit ya ono ya. Madu pahit ono. Ini kecut. Ini kecut. Madu ini paling pahit. Katanya racun itu tidaknya tapi sebentar toh rasanya. Tapi kalau madu lama sakitnya. Nek racun kan cepet, mati soalnya wonge. Ya. Itu mboten pareng. Harus sampai titik terakhir berobat terus. Karena yang marake sembuh Allah, usaha ora toleren. Salah.
Seolah-olah ora ana obate pasrah. Pasrahke pamaneh wong loro. Wong urip ki kudu pasrah kok. Apa jenenge wong urip entuk pasrah? Pasrah. Namanya kalimat pasrah itu la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat pasrah. Aku ora duwe daya, ora duwe kekuatan. Pasrah. Wong sehate pasrah pone wong sakit. Jadi pasrah itu semua orang karena memang manusia itu makhluk sing lemah. Nah, jadi kembali. Tapi ini kon berobat dengan barang haram boten. Oh, obat itu bukan penentu kesembuhan. Obat itu ibadah, lu kok malah haram, ya ora dadi ibadah, dadi dosa. Apapun bentuknya. Kecuali pamannya keadaan darurat. Darurat hukum Islam jadi berubah. Darurat tuh. Ini onone obat haram. Ini orang diobat iki secara akal mati. Nggak ada yang lain loh ya. Nggak ada. Lah itu beda. Seperti daging babi menjadi boleh dimakan. Tatkala dimakan, kalau tidak makan itu mati dia, adanya hanya tapi sampai kepada tidak mati aja, tidak kebanyakan sampai mempertahan hidupnya ya sedikit, sudah cukup lah itu kalau sudah darurat seperti itu. Nah, jadi namanya pasrah rano harus diobati apapun bentuk obatnya. Apapun untuk obatnya. Karena umumnya orang berobat itu yakin mari dengan obat itu. Lah ini umum gitu. Ini buatan kita. Saya secara akal paham bahwa obat itu adalah untuk sarana menyembuhkan penyakit saya. Bisa. Tetapi tidak boleh mengatakan ini kalau sembuh mergo obati kemudian Allahnya harus jadi penentu. Obatnya namung sarana atau penyebab kesembuhan. Sing nyuwune tenanan, makanya doanya Allahumma inni as'aluka afiatan fil jasadi wal afiatan fis sam'i wa afiatan fi basari. Kok telu ya, ora sikil. Itu cara Nabi. Ya Allah, saya mohon afiat. Kesehatan di dalam jasad saya, dalam pendengaran saya, penglihatan saya. Karena hidup manusia itu dua itu. Tatkala sudah mata tidak bisa melihat, kupingnya tidak mendengar, itu kayak wong mati. Di kandane ya ora iso, dikei contoh ya ora ngerti, wong buta kan. Angel itu. Makanya terutama mata. Mata, kuping Allah dekatan dengan otak ya. Nah, sehingga responnya cepat otak itu. Kalau dari mata cepat. Dari kuping cepat dekat dengan. Cuma nih kuping nangone sikil suwe itu tekannya. Karena mata kaki itu dia berhubungan gitu tekan. Nah. Jadi ini ada 3 hadis sahih. Yang pertama itu Abu Dawud, yang kedua juga Abu Dawud, yang ketiga Ibnu Majah, yang berikutnya adalah Sahih Muslim. Jadi semua hadis berobat itu, perintah berobat semuanya sahih. Dan tidak ada hadis boleh berobat dengan barang haram atau lewat kemusyrikan. Bukan parang. Nah, itu jadi malah kan penyakit itu ujian. Begitu paringnya ujian kita lari ke musyrik, ra lulus ujiannya. Wis duwe penyakitnya loro, awake loro, dia syirik. Nah, rugi dua-duanya. Nah, ini ampun makanya. Ampun masuk ke dunia kemusyrikan nalikane berobat. Tapi ya kuwi memang banyak orang yang ngandani sing kaya ngono. Jadi ya mungkin orang itu pengennya nolong tapi nggawa dukun.
teman yang nguduk untuk ke rumah. Oh iki ya madepi ngulon kudu madep. Ora iso iki perumahan kok ngono. Dulu waktu di Demak itu. Ora usah ngono. Kok ini nganggo keris tandur ngono, ora usah. Terus talungoke tinggal lunga ora tarungoke blas. Karena begitu masuk ke wilayah sana, ujiane iji ono, terus ora lulus. Malah ada bahaya lebih hebat yaitu jadi musyrik. Wis loro awake, atine musyrik, imane ilang, rugi manglipat-lipat. Rugi manglipat-lipat. Nah, ampun. Ono nyimpen ijazah ya. Iki kanggo tolak bala. Ono ya. Tolak bala. Termasuk Quran ditulis tapi diyakini tulisan itu jadi penyembuh. Nah itu mboten parah. Jadi ayat kursi ditulis, dicemplungke banyu, nah, terus diombe, nggak boleh. Tapi kalau dia baca ayat kursi, kemudian dia minta sama Allah supaya airnya jadi obat, boleh. Ayat kursinya sebagai zikir. Bukan dilempit-lempit dimasukkan ke banyu terus diombe. Dilala banyune apa kertasnya kotor, malah lara weteng. Lah iya, kalau ada tinta itulah makanya kalau beli gorengan jangan mau dibungkus pakai kertas koran. Karena tintanya nempel. Nangane panganan. Tinta itu racun bagi manusia, tidak boleh dikonsumsi. Makanya jangan mau kalau koran di luarnya tidak apa-apa. Nah, jadi pakai kertas apa jenenge minyak. Iya. Kok wingi dadak golek minyak angel wong kertas minyak akeh ra karuan. Golek minyak angel ribut kan lo punya kertas minyak ora dienggo kanggo apa. Nah, ini nih logika berpikir. Karena paham umum lah. Yaitu karena saking ya sapa sing ora pengen mari ta. Ini marinya wis kowe percaya karo Mbah Dukun, terus kudu nyembelih ayam cemani. Lah, nyembelih wedhus ya, namanya ada sakit, nyembelih kambing, disodakohke kanggo wong ngaji, njaluk donga ora apa-apa. Kayaknya sodakoh dia. Dengan nyembelih kambing digawe gule, digawe tengkleng. Nah, sodako terus jaluk didungake. Lah itu beda dengan ke ayam cemani kan apa harus sembarang irang kan. Lah kenapa harus ayam cemani? Kudune ayamnya ayam gede ora cemani. Ayam gede. Nah, ini hal seperti itu tidak usah dilakukan, ampun tiru. Yang mengarah ke musikan, nah, tapi niatnya ayam cemani sodako digawe ingkung plus kudangan ra apa-apa. Mung pertanyaan, wani lah diganti orang cemani. Nah, kudune wani karena yang dikejar adalah ingkungnya, bukan cemaninya. Karena cemani ini salah satu alat dukun untuk melakukan ritual dukun. Itu ayamnya ayam cemani. Mesti ono kelembak menyan. Kelembak menyan itu ndak apa-apa, asal tidak diniatkan untuk ngundang setan. Karena nek wong kebumen rono, wujudnya kelembak menyan wae. Klinding dhewe to dikei kelembak menyan. Itu. Ono nang kono roko siong. Sing dawa kalau sing apa iya, jadi depannya gede gitu. Itu kelembak menyan to, itu tatkala udut tuh nyamuknya do tiba ngono. Rasa ngombe obat nyamuk. Nah, itu Purworejo ngulon rono. Jadi niatnya itu niat. Termasuk kan banyak itu. Ada
kemenyan Arab ya. Malah mahal itu. Itu untuk pewangi rumah. Nah, aroma rumah yang ada terapinya. Saya terapi itu jadi obat, tidak apa-apa. Tapi ini obat loh, bukan menyembuhkan, obat. Pakai terapi kan gitu. Tidak ada masalah, silakan. Nah, jadi ini hadis berobat, dunia berobat itu udah dirubah pola pikirnya. Berobat itu namun usaha. Tidak berobat salah, karena diperintahkan berusaha. Tadi menzalimi nanti. Kalau bisa berobat, kok ora berobat. Hanya ampun ngendikan nek medis hanya satu-satunya obat. Mboten. Ilmu medis itu ilmu Allah. Ilmu selain medis juga ilmu Allah. Semuanya ilmu milik Allah. Maka tidak terbatas. Ibu saya hormati. Nah ini yang sakit, Mbak Ma'arbi itu sakitnya ndangu niku. 2 tahun luwih Mbak ya? 2 tahun luwih. Wis saurunge loro ya wae cilik ya. Tambah cilik sakit cilik. Kok ora tambah kuru ya? Mboten, karena wis ora iso kuru meneh, pol. Nah, ini alhamdulillah Ma'arbi saged nyaos malih. Bentuk syukure wong sehat ngoten, Mas. Karena Ma'arbi niku waktu rumiyin apa jenenge rajin ngaji. Terus begitu sakit ora iso ngaji, maka pahala ngajinya ngalir terus walaupun ora mangkat. Karena dulunya biasa ngaji. Nah, itu enaknya wong biasa amal saleh ngoten niku. Nah, dia biasa ngaji, mangkat ngaji. Terus sakit. Meneh ngaji tangi wae ora iso. Meneh mlaku ngadeg wae ora iso. Berarti ora mangkate mergo sakit. Maka tatkala ada pengajian dia tidak berangkat, pahala pengajiannya dapat. Karena sebelum itu pokoknya mboten usah. Bar kula. Nah, tur lombok to. Nah, ngoten niku. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Ma'arbi dan juga kita semua selalu sehat ya. Nah, jadi sedaya penyakit Allah angkat. Paringi paringi kewarasan, sehat walafiat. Insyaallah dengan wasilah pengawasan ini kan amal soleh. Nah, kita nyuwun untuk semua penyakit yang kita derita, apapun penyakitnya Allah sembuhkan. Paringi sehat walafiat, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Juga keluarga kita yang sedang sakit, Allah juga paringi kewarasan, Allah sembuhkan. Anak cucu yang sakit, Allah sembuhkan. Kemudian tetangga, teman yang sakit, Allah sembuhkan. Semuanya diparingi sehat walafiat. Insyaallah penyakit aduh sehat walafiat. Dan mudah-mudahan tatkala sudah diparingi kesehatan, Allah memberikan kekuatan untuk kesehatan itu digunakan beribadah, digunakan untuk taat, untuk amal soleh. Dan mudah-mudahan semua masalah juga Allah solusi. Allah paling gampang, lancar, dan anak cucu kita paling soleh lan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.